Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas mengenai matriks, relasi, dan fungsi, part 1. Matriks itu apa sih sebenarnya? Jadi matriks adalah susunan skalar elemen-elemen yang di dalamnya berbentuk baris dan kolom. Matriks A yang berukuran dari M baris dan N kolom atau M kali N adalah seperti ini contohnya. Jadi di sini ada matriks namanya A, terus ada kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini adalah kolom 1, kolom 2, dan ini kolom N. Sedangkan ini adalah baris 1, baris 2, dan ini adalah baris M. Sedangkan untuk matriks bujur sangkar adalah matriks yang berukuran N kali N. Maksudnya seperti apa? Jadi, dikatakan suatu matriks itu adalah matriks bujur sangkar ketika jumlah baris dan kolomnya adalah sama. Jadi, kita bisa menulis N kali N. Dalam prakteknya, kita lazim menuliskan matriks dengan notasi ringkas, yaitu A sama dengan kurung buka A kecil IJ. I itu tadi adalah jumlah baris, J adalah jumlah kolomnya. Contoh 1, di bawah ini adalah matriks yang berukuran 3 kali 4. Kenapa kita bisa tulis 3 kali 4? Karena dia punya 3 baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan 4 kolom, yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Lalu ada matriks simetri, adalah matriks yang A, IJ sama dengan AJI untuk setiap I dan J. Jadi, dua matriks AIJ dan AJI ini jika sama, maka kita bisa sebut adalah matriks yang simetri. Contohnya, contoh 2. Matriks ini adalah contoh dari matriks simetri karena ininya sama ya komponen di dalam. Jadi di sini 6, di sini 6, ini 6, ini 6. Ini min 4, di ujung sana juga min 4. Ini 7, ini juga 7, dan seterusnya. Lalu ada matriks 0, 1, 0 atau 1. Adalah matriks yang setiap elemennya hanya bernilai 0 atau bernilai 1. Jadi tidak ada kemungkinan nilai lain, hanya 0 atau 1. Contohnya seperti ini. Jadi isi dari setiap komponennya kalau enggak 0 ya 1. Lanjut ke relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jadi kita notasikan R adalah himpunan bagian dari A kali B. ARB adalah notasi untuk A, B, yaitu anggota dari R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A, R coret B adalah notasi untuk A, B, E coret R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B. Ya, jadi A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut dengan hasil atau range dari R. Misalkan kita punya dua himpunan yaitu A dan B. A itu adalah Amir, Budi, Cecep. Dan B adalah IF221, IF251, IF342, dan IF323. Kita cari nilai A kali B-nya. Maka Amir IF221, Amir IF251, Amir IF342, Amir IF323. Begitu seterusnya sampai dengan Budi dan Cep-Cep. Berarti ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 kali 4 adalah 12. Jadi hasil dari A kali B adalah 3 dikali 4. Jadi ini ada 12. Baru itu benar. Jadi ditulis semua. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu Amir mengambil mata kuliah IF251, Amir mengambil mata kuliah IF323, Budi mengambil mata kuliah IF221, Budi mengambil mata kuliah IF251, dan yang terakhir adalah Cecep mengambil mata kuliah IF323.
Nah, dapat dilihat bahwa R ini tadi anggota dari A kali B. Karena apa? Karena ada. Jadi misalkan kita cari Amir IF 251. Ini ada Amir 251. Seperti itu. A adalah daerah asal R. Dan B adalah daerah hasil R. Amir IF 251 anggota dari R. Atau Amir R IF 251. Amir IF 342 itu bukan termasuk R. Karena emang nggak ada di sini. Jadi Amir tidak mengambil mata kuliah IF 342. Atau kita bisa tulis Amir R coret atau Amir tidak berelasi dengan IF 342. Gitu. Misalkan kita punya P 234 dan Q 2489515. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ anggota R jika P habis membagi Q, maka kita peroleh 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 4 menghabis bagi 4. Jadi kita cari dulu semua komponen dari P dikali Q, baru kita tentukan, oh ini termasuk yang memenuhi relasi R, yaitu habis membagi, atau P habis membagi Q. Jadi nanti ketemunya seperti ini. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Misalkan R adalah relasi pada A 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y. Himpunan bagian R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka faktor prima. Ketemunya R 2,2, 24, 28, 3,3, dan 3,9. Seperti itu. Nah, representasi relasi. Jadi, untuk merepresentasikan relasi terdapat 4 bentuk. Yang pertama, kita bisa merepresentasikan dalam bentuk diagram panah. Jadi, kita gambar himpunannya pertama, yaitu himpunan A, dan di dalamnya ini adalah anggota-anggotanya. Lalu kita gambar himpunan B dan anggota-anggotanya juga. Jika anggota, misalkan jika Amir berelasi dengan anggota B, yang mana relasinya? Misalkan ini ketemu IF 323, maka kita tarik panah dari Amir ke IF 323, seperti itu. Terus, oh Amir juga ambil yang ini mata kuliah 251, berarti kita juga tarik garis atau tarik panah dari Amir ke IF 251. Gitu. Misalkan contoh yang berikutnya ada P sama Q. Kalau 2 berelasi dengan 2, kita tarik garis, kita tarik panah. Seperti itu. Jadi hanya yang berelasi yang kita beri panah. Lalu selanjutnya kita representasikan dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Jadi tadi Amir mengambil mata kuliah IF ini, IF 251, Amir mengambil mata kuliah IF 323, Budi mengambil mata kuliah IF 221. Jadi tabel kolom A itu adalah anggota himpunannya atau daerah asal. Anggota himpunan A, daerah asalnya, sedangkan kolom kedua adalah daerah hasil, sama. Ini juga. Lalu yang ketiga adalah merepresentasikan relasi dengan bentuk matriks. Misalkan R adalah relasi dari A dan B. Relasi L dapat disajikan dengan matriks MIJ. Seperti ini bentuknya. Yang dalam hal ini 1, itu jika A, I, dan B, J adalah anggota himpunan dari R, dan akan bernilai 0 jika A, B itu bukan anggota himpunan dari R. Nah, contohnya, misalkan relasi R pada contoh 3 dapat dinyatakan dengan matriks berikut ini. Contoh 3 berarti kita balik ke slide sebelumnya. Nah, contoh 3 ini tadi.
Pertama kan Amir IF 251. 251 berarti yang tengah-tengah ini. Amir EF 232 berarti 0101. Oke. A-nya ini ada 3, B-nya ada 4. Ini berarti ini enggak termasuk, berarti 0, ini 1, ini 0, ini 1, berarti 0101. Kita balik lagi. Nah, ini 0101. Jadi A anggota himpunan himpunan A anggotanya kan ada 3, berarti jadi 3 baris. Amir, Budi sama siapa tadi? Cecep. Nah, terus ini ada 4 karena jumlah anggota dari himpunan B adalah 4. Kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah representasi relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph atau digraf. Graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut dengan simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arc. Jika A, B adalah anggota himpunan R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A, ya, dari daerah asal, ke simpul B atau hasil. Simbol A disebut dengan simpul asal atau inisial vertex, dan simpul B disebut dengan simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, B dinyatakan dengan busur dari simbol A ke simbol A sendiri. Busur semacam ini disebut dengan gelang atau kalam atau loop. Misalkan kita punya R, ya, A, A, B, B, A, dan seterusnya adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. R direpresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Jadi yang pertama A, ini termasuk dalam loop tadi. Karena dia dari suatu simpul balik ke simpul itu sendiri. A, B berarti kita gambar dari A ke B, lalu B ke A, terus B ke C, ke sini. Oke, lanjut adalah B lagi ke D, terus ada C ke A, terus C ke D, lalu D ke B. Seperti itu. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Lalu kita lanjut ke soal evaluasi. Jadi, soal yang pertama adalah buatlah matriks sembarang dengan ukuran 5 kali 5. Lalu selanjutnya diketahui ada himpunan A, ada himpunan kota atau kabupaten. Ada Surabaya, Sidoarjo, Bandung, Cimahi, Cirebon, Semarang, dan Kebumen. Lalu kita punya himpunan B. Himpunan provinsi ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pertanyaannya adalah carilah A kali B. Lalu, jika R adalah relasi yang menyatakan kota dan lokasinya di sebuah provinsi, maka tentukan R. Ya, maka tentukan relasi R di mana menyatakan kota dan lokasinya di sebuah provinsi. Setelah itu nomor 4, representasikan R tadi menggunakan diagram panah. Nomor 5, gunakan gunakan tabel. Lalu yang nomor 6, gunakan representasikan menggunakan matriks. Lalu yang ketujuh, representasikan dengan graf berarah. Seperti biasa, ditulis tangan, pulpen biru, diupload ke Elita. Sekian dulu, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ditanyakan di grup WA kita. Kalau gitu, kuliah video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.